Gue kira adek gue kejang-kejang kenapa, gak taunya tuh lagi kemasukan cuy. Tangannya itu dia kan gak bisa nari, tapi ini tangannya dia itu bisa sampai lentik banget nariknya. Gue percaya dia benar-benar kemasukan. Berubah suara, itu bukan suara dia sama sekali, itu suara nenek-nenek. Syifa sendiri, karena sebetulnya Syifa ini macam wadah yang gampang sekali dimasukin, ya. Karena mungkin anak ini indigo tetapi tidak diasah, ya. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar situ kurang paham bahwa anak ini ditempati dengan penari ini mungkin ronggeng, mungkin apa ya, kok tiba-tiba dia bisa menari, ya. Dan yang aku dengar si Syifa ini pernah mati suri gitu loh, ya. Kalau anak mati suri ini biasanya itu ada punya kelebihan panca indera. Panca indera orang kan 5, ya. Ini dengan dia diasah sedikit, panca indera keenamnya akan bergerak. Nah kan Syifa ini termasuk anak yang sensitif ya guys. Dari bayi, dari kecil gitu, sampai namanya dulu diganti 3 kali. Dan yang pertama adalah Yunitri Utami, terus yang kedua diganti Firda Razak, sampai yang ketiga akhirnya diganti ketemu orang maksudnya kayak kiai, baru dia ganti nama tuh yang ketiga Asyifa Nuraini, sampai akhirnya sekarang. Lahir itu nama Syifa tuh Yunitri Utami, terus sakit-sakitan karena sering lihat makhluk-makhluk halus dari bayi. Gue hampir mati suri. Iya, baik kan? Baik. Iya, terus diganti jadi Firda Razak, gak cocok lagi. Jadi kalau setiap lewat malam tuh kalau pulang tuh Syifa nunjuknya tuh ke arah-arah yang gelap-gelap mulu, gak pernah mau diajak balik ke rumah gitu. Makanya sampai ketemu kiai akhirnya diganti nama sampai sekarang Asyifa Nuraini. Ya sih ya. Cocok tuh Asyifa Nuraini. Jadi terus baru gue dapat tahu Syifa ini anak yang sensitif, makanya ayah melarang kalau dia ada acara-acara malam di sekolah. Kalau ganti nama itu ya karena kepercayaan aja. Kalau anak indigo tuh ya tadi seperti badan wadah dia dipinjam, dia bisa ngelihat orang tua, dia bisa ngelihat si A, si B, si C, itu penglihatan ya, indigonya dari penglihatan. Orang indigo tuh macem-macem. Ada yang dari insting ya, tajam perasaannya, ada yang dari pendengaran, ada yang dari pengucap. Jadi kalau setiap rumah orang dimanapun, bukan hanya rumahnya Ayu Ting Ting aja ya, itu pasti ada penunggu rumah itu sendiri. Atau kalau di Bali dikenal dengan penunggu karang, yaitu setiap rumah pasti ada penunggunya. Tergantung penunggunya tuh baik atau jelek. Dan yang kebetulan yang ada di rumah Ayu Ting Ting itu cukup bersahabat, cukup baik, bahkan rezeki Ayu Ting Ting makin melonjak di situ. Ya, dia sosok perempuan yang cantik ya, dia selalu baunya itu wangi ya, dia selalu identik dengan melati dan pandan. Mungkin juga itu Nyi Pandansari ya. Kalau aku ngelihat dari itunya, Nyi Pandansari itu selalu pakai pandan dan pakai melati-melati seperti itu. Yang di vlog yang digambar itu sosok ini bersahabat sih ya. Kadang dia bisa menjadi cantik banget. Kadang menjadi tua. Jadi ada 2 dimensi ya, ada 2 penampakan. Dan ini dia kalau tua gitu harusnya mungkin dari leluhur daripada Ayu ya, karena sebelum dia naik masih sekolah pun dia rumahnya di situ. Ini kan hanya di Pugar aja gitu loh ya, mungkin dari para leluhurnya itu sambang gitu. Kalau yang Ayu itu karena tempat tidurnya Ayu Ting Ting sendiri jarang ditempatin ya, mereka selalu rame-rame kalau tidur. Jadi ya tentu memberikan ruang. Kalau tempat tidur itu jarang ditempati, jarang dibuka,
ya tentu ada makhluk astral yang lain yang nempatin. Ya kadang-kadang menunjukkan bahwa gua ini ada di sini gitu loh, ya. Makanya muncul bau-bauan. Kadang muncul kayak orang jalan, ya. Kayak menutup pintu sendiri gitu ya. Tapi karena mereka udah biasa, ya mereka nggak apa-apa gitu loh. Mereka ya assalamualaikum gitu aja ya. Jadi seperti kebiasaan Ayu bilang assalamualaikum biar nggak diganggu ya. Tetapi mereka itu kalau sudah sendiri-sendiri mesti ketakutan pada berlarian gitu. Kalau Ayu sendiri kan sekarang artinya sudah dewasa ya. Kalau Ayunya takut bagaimana dengan Bilqis? Ya, itu kan pencerminan nanti. Jadi umpama takut jadi tegar-tegari biar Bilqis nggak jadi anak cengeng nantinya, ya. Ya. Bilqis nggak jadi cengeng ya. Jadi tegar, jadi penakut ya. Kalau jadi penakut wah kepo nanti kemana-mana minta digandengin, ke kamar aja nggak berani, ke kamar mandi nggak berani. Nah ini kita harus memberikan untuk anak-anak itu juga dengan logika. Makhluk itu ada asal nggak mungkin mengganggu kita kalau kita baik gitu ya. Kalau kitanya usil di tempatnya itu ada makhluk gaibnya, tetapi kita rusak, kita ini kan kita ram, kita ini pasti marah. Tetapi kalau kita santun, kita baik ya sama aja lah sama kita. Naik lift, keluar lift, udah disambut nih. Ada bangku, masa ada bangku? Ya nggak sih, pernah nggak sih lu? Liftnya kecil nih. Buka lift nih, nyampe di lantai 2 nih. Treng, Cling, dek. Wah, di depan 2 biji udah ada bangku. kayak menyambut bangku selamat bangku datang. tamu gitu Di loh. bangku tamu 2 biji gitu, tengahnya meja, atasnya kaca, bener nggak sih? Mending ada nggak ada meja. Nggak ada meja, bangku doang. Tuh, bangku Oh, doang. bangku doang. Bangku doang. Naik ke lantai 2, lantai 3. Naik ke lantai Sipa udah 3. ngeliat nggak? Lu dulu ngeliat lantai 2. Ya, begini. Wah bu, bahaya nih bu ah. Sipa nggak mau bu ah. Coba dulu lihat lantai 3 deh. Iya, coba dulu lihat Naiklah lantai dia 3. ngobrol. Nah, lantai 3 gue disambut tuh dari keluar lift. Teng, ada perempuan. Aduh, udah masih diem nggak ngasih tahu keluarga karena Oh, nggak ngomong sampai sekarang. aku ngomong kan sama kamu. Enggak, lupa lagi. Iya, Enggak, lu nggak ngomong. Baru karang dia ngomong. Enggak. Merinding tuh. Ada perempuan lagi dudukin aja Di depan lift persis. di depan lift persis. Bangku. Di bangku lagi apa di liftnya? Enggak, keluar lift nih dia duduk di bangku. Ya Di iya berarti bangkunya. pas lu gini selamat bangku selamat datang Iya kan kan? gue bilang. Gue cerita kan Itu lantai 2 apa lantai 3? Lantai 3, lantai 2 nggak ada. Wujudnya tuh pokoknya perempuan tapi bule, setannya bule loh. Iya dong, kan sama aja. Ya. Bumi kita itu ada 2 dimensi, manusia dan makhluk astral, ya. Jadi dimanapun ada. Ya, dalam air, di udara, di darat ada dong. Tapi bukan buaya darat loh. Ya berbeda. Karena kalau orang Indonesia mestinya kulitnya sawo matang ya. Kalau sana mungkin tergantung dia datang yang mana. Kalau umpamanya datang ke Australia, ke Eropa, kemana ya bule lah. Ya, kayak noni-noni Belanda begitu. Tetapi kalau dia datang ke Negraria, ya orangnya negro-negro. Jadi disesuaikan dengan faktor bumi yang dipijak. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.